kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Angkat tangan. Oke, semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk datang di dalam rumah-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau berikan sukacita di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang masih di perjalanan. Tuhan tolong tibahkan dengan selamat untuk sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Segala pekerjaan setan, roh nakal, roh main-main yang mau mengganggu kami dalam beribadah kepada Engkau saat ini bersatu hati kami mengusir dalam nama Yesus. Kau keluar dari ruangan ini, dari hati kami, biarlah Roh Kudus menguasai kami di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau berikan sukacita di dalam memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami, Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Oke, nah jadi kita tetap berdiri ya. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Mungkin teman-teman kita yang lain masih ketiduran sampai belum hadir ya, atau bagaimana kata, tapi kita sudah dapat kemenangan dari Tuhan. Jadi kita patut bersukacita dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan nyanyian sukacita, yaitu kesukaan sorga. Dunia tidak mau
mengatakan kesukaan sorga yang kurasa sampai sekarang jadi pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memberikan sukacita. Kita ulangi pujian ini 2 kali lagi dengan tepuk tangan. Kita happy ya dengan pakai gerakannya supaya segar, jangan sampai kedinginan. Ayo, dengan pakai gerakannya. Lagi yaitu kingkong badannya besar. Nanti bait keduanya nanti jadi gajah badannya besar. Jadi kingkong dulu, kingkong pakai gerakan ya. Kingkong badan, lagu yang lama yang sudah sering kita nyanyikan. Gajah badannya besar tapi aneh, matanya sipit, lebih aneh binatang siput kemana-mana bawa rumahnya ikut. Nah, kita ulang lagi sekali lagi ya, dari kingkong badannya besar dan kita bait keduanya. Gajah badannya besar tapi anehnya matanya sipit, lebih aneh binatang siput kemana-mana rumahnya ikut. Oke, sekali lagi kingkong badannya besar. Kaki
pujian kita sebelum kita mendengar firman Tuhan, yaitu duduk senang, berjalan senang. Dengan pakai gerakan ya. Oke, duduk senang, berjalan senang. Mana-mana pun kita berada, duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hati kita senang. Karena siapa? Karena Tuhan. Nah, puji-pujian, saya tidak perpanjang lagi. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan nyanyikan pujian Aku Berubah. Tuhan Yesus, padamu pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kami memuji memuliakan nama-Mu. Engkau sudah memberikan sukacita di dalam kami memuji Engkau, dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Engkau tolong kami, tolong anak-anak-Mu semua yang hadir pada pagi ini di dalam mendengar firman-Mu. Dan jika masih ada kuasa iblis, kuasa setan yang mengganggu kami di dalam mendengar firman-Mu, Engkau hancurkan, Engkau patahkan dalam nama Yesus, supaya kami boleh bebas mendengar firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini. Berikan hikmat akal budi dari surga, supaya firman-Mu yang akan disampaikan boleh mengambil tempat yang baik dalam setiap pribadi anak-anak-Mu, dalam setiap pribadi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Oke, silakan duduk semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu tidak bosan-bosan ya, tidak bosan-bosan. Kalau setiap hari Minggu ditanya, di situ ditahu siapa yang mendengar betul kalau datang sekolah Minggu. Nah, pagi hari ini saya mau tanya juga, karena kita sama-sama datang sekolah Minggu ya, minggu lalu. Nah, siapa yang membawakan firman Tuhan yang minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu? Nah, ayo dijawab dulu. Siapa yang bawa firman? Yang tahu angkat tangan. Ayo. Nah, yang bawa firman Tuhan aja tidak diingat, apalagi firman Tuhannya didengar. Nah, apa firman Tuhan tentang apa? Gesel, saya tanya gesel. Wah, ayo, tidak baca ke firman Tuhan kalau tidak ada yang menjawab. Tentang? Diambil di mana? Ayo. Itu ada yang anak tunggal dipersembahkan, siapa itu? Hah? Siapa itu? Ayo, coba dijawab. Siapa itu? Iya, kepercayaan Abraham diuji. Nah, itu diambil di mana? Kejadian. Nah, diingat itu ya, kalau dengar firman Tuhan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi biarlah masuk di hati supaya diingat-ingat. Nah, jadi kalau tidak diingat yang menyampaikan firman Tuhan, apalagi firman Tuhan tidak diingat. Nah, jadi pada pagi hari ini saya harapkan kalau dengar firman Tuhan coba diingat baik-baik ya, supaya firman Tuhan yang didengar tertanam baik di dalam hati kita. Dan ini firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini sudah sering kita dengar, yaitu ada 2 orang yang bersaudara. Ada tiga, tapi satu di sini tidak disebutkan. Nah, menerima Yesus di rumahnya. Kira-kira siapa itu? Nah, waktu itu duduk dengar firman Tuhan, dia duduk manis sekali dengar firman Tuhan. Siapa itu kira-kira? Awalnya M. Siapa itu? Iya, Maria. Nah, kita baca di Injil Lukas. Sudah tahu ceritanya toh, jadi kalau ditanya nanti sudah hafal. Dalam Injil Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42. Sudah pernah didengar, sudah sering didengar. Oke, sudah dapat semua? Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Sudah dapat semua? Nanti tante baca ya, nanti sama-sama baca nanti ayatnya yang ke-41 dengan 42. Maria dan Marta. Nah, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuannya bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lanjut. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Nah, jadi ceritanya ini cerita yang sudah pernah didengar. Nah, ini di sini waktu Tuhan Yesus dalam perjalanannya, tibalah ia di sebuah kampung. Dan di situ ada seorang perempuan yang namanya Marta menerima dia di rumahnya. Nah, waktu masuk di rumahnya, ya ini Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Nah, masuklah dia di rumahnya. Nah, di situ dia ada yang namanya Marta dan ada namanya Maria. Nah, waktu Tuhan Yesus masuk dalam rumahnya, Marta ini menerima dan masuk dalam rumahnya. Apa yang dikerjakan Maria? Maria
duduk di kaki Tuhan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tetapi Marta apa yang dikerjakan? Sibuk sekali melayani. Ya, tahulah adik-adik ya, mamanya di rumah kalau ada tamunya. Kalau ada tamu, wah sibuk sekali. Memasak lah, bikin kue lah, bikin apa yang dibuat? Bikin masak-masak, bikin kopi, apalagi yang dibuat. Banyak sekali yang dibuat mama kita kalau datang tamu di rumah. Nah, apalagi ini tamu agung ya, mau datang di rumahnya Marta. Nah, waktu itu ini Maria ini duduk saja mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Marta ke sana kemari dibilang sibuk sekali. Ke sana ambil piring, ke sana ambil gelas, apa semua, disiapkan semua. Nah, ini Marta iri kepada Maria, dibilang, guru, apa di situ dikatakan Maria duduk dekat kaki Tuhan saja, sedang Marta sibuk sekali melayani. Nah, ini Marta mendekati Tuhan Yesus, Tuhan Yesus suruh itu saudaraku, masa saudaraku duduk saja, dia tidak membantu aku. Suruh aku membantu saya, masa saya melayani seorang diri. Nah, itu lihat Marta tidak sungkan ya, tidak malu. Biasanya kalau kita ada tamu tuh malu, mau ke sana sungkan. Wah, tetapi Marta ini karena dia sama Tuhan Yesus sering dikunjungi, jadi dia merasa tidak asing, karena di Alkitab dikatakan ini Marta, Maria, dan ada saudaranya siapa? Lazarus, tetapi di sini tidak disebutkan. Nanti di Yohanes baru disebutkan. Nah, waktu itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Marta? Ya, Marta, engkau khawatir dengan banyak perkara. Hanya satu saja yang terbaik, yaitu apa? Maria telah memilih perkara yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi engkau khawatir, dia bilang begitu, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Maria telah memilih perkara yang terbaik. Nah, di situ dikatakan, di sini Marta ini tidak senang kepada Maria karena dia iri. Kenapa ini Maria ini duduk saja, dia membiarkan aku seorang diri malah melayani adik-adik tidak salah, tetapi seperti kalau kita datang ibadah, duduk dengar firman Tuhan, nah itu yang lebih penting. Nah, contohnya adik-adik ada tamu datang di rumah, wah harus ada temannya atau temannya, adik-adik ada temannya datang di rumah. Nah, ini temannya datang berkunjung. Nah, padahal kita mau pergi ibadah. Nah, kakaknya sudah pergi. Kakak aku sudah pergi. Nah, ini ada temanku. Wah, ditinggal itu, bilang, saya mau beribadah, saya mau mendengar firman Tuhan. Jadi kita mengutamakan Tuhan. Nah, seperti adik-adik pada pagi hari ini, saya lihat semua seperti Maria. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang kesana kemari kayak Marta ya, tidak ada yang jalan kesana kemari. Nah, semua duduk manis dengar firman Tuhan. Nah, itu sikap yang baik. Nah, kita sudah menerima firman Tuhan. Nah, itu yang tidak akan diambil dari kehidupan kita, karena itu adalah kebutuhan rohani kita. Nah, jadi duduk tenang, nah sekalipun mungkin ada yang lambat karena hujan ya. Jadi kita pada pagi hari ini bersyukur bisa datang duduk dengar firman Tuhan seperti siapa? Seperti Maria. Nah, di sini dikatakan Marta, Tuhan Yesus mengatakan, Marta, engkau khawatir. Bagaimana itu khawatir? Khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara, banyak yang dipikirkan. Wah, nanti tidak cukup, nanti ini tidak selesai, nanti masakanku ini tidak selesai, nanti ini Maria ini duduk saja. Tetapi apa? Tuhan mengatakan engkau khawatir. Maria telah memilih perkara yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi seperti di sini diajar oleh kita, kalau datang ibadah duduk manis dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, ini cerita dua orang ini, yang mana yang dipilih? Siapa yang mau seperti Marta? Siapa mau seperti Marta? Wah, tidak ada. Siapa yang mau seperti Maria? Coba. Nah, tahu bedanya ya? Kalau Marta kerjanya apa? Apa yang dikerjakan Marta di sini di Alkitab di sini? Hah? Wah, kerjanya sibuk saja. Mungkin dengar firman Tuhan. Wah, mungkin dengar firman Tuhan sibuk, tapi tidak ada adik-adik yang bawa HP ya. Sibuk main game. Nah, itu sibuk sekali. Nah, sibuk sekali wah main game. Nah, jadi kalau ke sana kemari ya mungkin kalau kok ya seperti Billy ke kamar mandi itu udah. Jadi kalau duduk dengan firman Tuhan ya seperti Maria, jangan ke sana kemari sibuk melayani. Ya memang perlu melayani, tetapi yang terlalu penting yaitu dengar firman Tuhan. Nah, jadi di sini kita diajar oleh Tuhan tidak boleh kalau dengar firman Tuhan tidak boleh sibuk sendiri. Nah, kita siapkan hati kita baik-baik untuk dengar firman Tuhan supaya adik-adik ayo kita baca bersama. Ayo yang ada Alkitabnya kita baca ayatnya yang ke-41 dan 42. Ayo sama-sama kita baca. Yang baca Alkitab 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Karena kenapa tidak bisa diambil daripadanya? Karena apa? Itu untuk kehidupan masa depan, yaitu hidup kekal. Itu jika firman Tuhan tertanam dalam hati kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Kalau ada firman Tuhan ada di dalam hati kita tidak bisa diambil karena mengandung janji, yaitu untuk apa? Mengandung janji untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kalau ada firman Tuhan di dalam hati kita, kita simpan firman Tuhan dalam hati kita, kita lakukan. Nah, kita lakukan, maka Tuhan berjanji akan memberkati kita. Dia akan memberkati kita dalam apa yang adik-adik kerjakan, seperti dalam bangku sekolah. Adik-adik jadi pintar. Rata-rata kalau dengar baik-baik dalam mendengar firman Tuhan kita, seperti dalam Ulangan dikatakan, kalau jika engkau baik-baik mendengar firman Tuhan, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik bagaimana diberkati oleh Tuhan? Di sekolah bisa pintar di sekolah, di mana-mana bisa jadi berkat, tidak nakal di rumah, tidak nakal di sekolah, tidak nakal di lingkungan. Nah, kita sudah jadi berkat kepada orang lain. Nah, jadi tidak boleh jadi seperti di rumah, kita tidak boleh iri-iri kepada ya mungkin adik kepada kakak, kakak kepada adik. Nah, jadi Tuhan mengajar kita untuk saling mengasihi. Nah, di sini seperti dalam Yohanes 11 dikatakan, nah, di sini saudaranya Maria dan Marta sakit, tetapi Tuhan apa? Tuhan sembuhkan sampai dikatakan sampai mati, tetapi Tuhan bangkitkan karena Marta dan Maria dengan Tuhan Yesus, Marta dan Maria dan Lazarus dikasihi oleh Tuhan. Nah, jadi mungkin firman Tuhan saya tidak perpanjang lagi, tapi saya mau tanya dulu supaya nanti minggu depan ditanya bisa menjawab. Nah, ceritanya kita judulnya pada pagi hari ini, apa judulnya? Mbak Billy, apa judulnya? Ayo. Floy, apa judulnya? Ceritanya? Maria dan nah, coba anak laki-laki semua, apa judulnya? Maria dan perempuan. Apa? Judulnya apa? Maria dan Marta. Siapa mau jadi seperti Maria?
Nah, kalau jadi seperti Maria duduk dengar firman Tuhan dengan baik, minggu depan bisa ditanya karena firman Tuhan diam dalam hati kita. Nah, minggu depan kalau ditanya bisa menjawab karena seperti Maria duduk dengar firman Tuhan dengan baik. Jadi firman Tuhan tertanam di dalam mana? Di mana tertanam firman Tuhan? Hah? Iya, dalam hati kita. Jadi Tuhan tolong supaya firman Tuhan yang kita sudah dengar pada pagi hari ini bisa kita praktekkan dalam mendengar firman Tuhan, duduk dengan baik, duduk dengan manis dalam mendengar firman Tuhan. Nah, kita bangkit berdiri semua, kita nyanyikan pujian, maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengar tertanam baik dalam setiap pribadi kami masing-masing. Tuhan tolong ajar kami seperti Maria, duduk dekat dengan Engkau di dalam mendengar firman-Mu. Tanamkan, ukirkan firman-Mu dalam setiap pribadi anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, supaya kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Kamu yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk. Nah, jadi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban yang dikasih uang mamanya tadi, nanti bisa dilipat yang bagus dan dikasih masuk dalam persembahan, dan kita akan nyanyikan pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Menyanyi semua. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Ya, Tuhan memberkati apa yang kita sudah persembahkan di hadapan Tuhan. Dan di sini ada teman kita yaitu Miguel yang ulang tahun berumur 2 tahun pada tanggal 4 Juli yang lalu. Nah, Tuhan memberkati dan kita akan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan, refrennya saja. Tadi semua.
hari ini Tuhan akan syukur bagi. Turunkan tangan semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Segala puji syukur hormat Tuhan kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu buat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu yang sudah menolong sekolah minggu sehingga kami sudah beribadah melayani Tuhan. Itu semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kami berdoa Tuhan buat anak sekolah minggu yang berulang tahun saat ini Tuhan, Mingguel yang berumur 2 tahun. Ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan panjang umur Tuhan, beri pertumbuhan yang baik, jasmani terutama yang rohani Tuhan, menjadi anak yang taat dengar-dengaran Tuhan. Juga berkati orang tuanya Tuhan dalam mendidik anak ini sehingga bisa menjadi anak yang Tuhan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sekolah minggu yang sudah hadir, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang beribadah di rumah secara online. Tuhan memberkati apapun yang mereka sudah korbankan, waktu mereka, tenaga, bahkan keuangan. Tuhan memberkati, Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, bisa tiba di rumah dengan selamat, dengan sehat. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan kembalikan kami minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.